Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, segenap kaum muslimin wal muslimat hatta yaumal qiyamah. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari membaca salawat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sailin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu pada saat ini walaupun pertemuan kita tidak seperti biasanya karena masih dalam keadaan pandemi. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang pertama Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Pasawahan. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Solihin SAG MPD. Tugas Bapak mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selain itu juga Bapak diberikan kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Pada saat ini Bapak dipercaya oleh panitia untuk membawakan materi dalam mengisi MPLS tahun pelajaran 2021-2022 berkenaan dengan bimbingan mental dan akhlak. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, selama beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang bimbingan mental dan akhlak itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sailin. Berkenaan dengan mental itu kaitannya dengan batiniyah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam dua hal. Satu yang berkaitan dengan fisik, yang kedua berkaitan dengan batiniyah. Nah, mental ini adalah berkenaan dengan batiniyah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalau kita perhitungkan dan kita kaji, manusia itu akan lebih berharga batinnya dibandingkan dengan lahirnya. Maka oleh karena itu dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, coba kamu perhatikan ada kalimat di situ, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang pertama harus dibangun itu adalah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya. Nah, ini menandakan bahwa jiwa manusia itu lebih penting daripada raganya. Kalau dibandingkan seperti begitu. Berbeda dengan hewan dan lain sebagainya. Hewan, sapi, kerbau itu akan lebih dihargai lahirnya dibandingkan dengan jiwanya. Kita tentu kalau membeli kambing, membeli sapi, yang kita lihat adalah bobotnya. Artinya berarti yang dilihat adalah dagingnya. Nah, kalau manusia itu adalah jiwanya.
Nah, maka oleh karena itu penting untuk kita mengkaji bagaimana agar jiwa kita ini mulia. Kemuliaan jiwa ini harus kita senantiasa pelajari, harus senantiasa kita jaga agar nanti kita kembali pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwa yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, orang yang akan selamat ketika menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan waktunya cukup, walaupun beberapa menit kita akan bahas berkenaan dengan pentingnya pendidikan mental dan akhlak ini. Kita tahu bahwa tugas pokok manusia itu salah satunya adalah menjadi khalifatullah. Khalifah Allah. Nah, khalifah itu artinya wakil Allah. Nah, kalau manusia menjadi wakil Allah berarti begitu luasnya tugas manusia itu. Karena wakil itu ya harus mewakili yang diwakilinya. Contoh, kalau menjadi wakil RT berarti harus mewakili satu RT. Kalau jadi wakil RW berarti harus mewakili satu RW. Kalau menjadi wakil bupati berarti harus mewakili satu kabupaten. Dan lain sebagainya sampai kemudian jadi wakil presiden. Nah gitu ya. Berarti harus mewakili gitu ya. Seorang presiden yang menguasai satu negara. Nah ini menjadi wakil Allah. Tak terbayang ya oleh kita bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya manusia menjadi wakil Allah? Artinya manusia itu luas, diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifatnya menjadi horizontal. Manusia tidak boleh berpangku tangan. Begitu melihat ketidakadilan, begitu melihat ketidakjujuran, di situ manusia harus mewakili sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus penyayang, harus membela yang benar. Itu maksudnya menjadi wakil Allah. Maka oleh karena itu menjadi wakil Allah harus dibekali dengan beberapa dimensi. Nah, dimensi yang paling utama itu adalah akhlak. Gitu ya? Nah, dimensi akhlak itu sangat berpengaruh untuk mendorong keberhasilan tugas manusia tersebut. Karena laulal akhlak lakanan nasu kal bahaim. Kalaulah tanpa akhlak niscaya manusia itu nanti akan seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Lihat bagaimana binatang, sifat-sifat binatangnya. Siapa yang paling kuat, dia berkuasa. Itulah sifat binatang. Nah, manusia itu tidak boleh sama persis seperti binatang seperti itu. Manusia harus punya sifat penyayang karena Allah penyayang. Manusia itu harus jujur, manusia itu harus berani membela yang benar, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hal-hal itu diajarkan dalam ilmu akhlak. Maka dimensi akhlak
sekali lagi sangat berpengaruh untuk mendorong keberhasilan tugas manusia sebagai khalifatullah. Ketika manusia sudah dihiasi dengan akhlak, ketika manusia sudah beramal, berperilaku baik, berakhlak itu berarti berperilaku baik lah ya. Nah, nanti akan melahirkan sifat-sifat baik di masyarakat. Nanti akan melahirkan sifat-sifat baik di keluarganya. Karena nanti sebagai khalifah, sebagai pemimpin gitu ya, mewakili Allah Subhanahu wa taala, dia harus baik di keluarganya, dia harus baik di masyarakatnya, dia harus baik pada anak buahnya, dia harus baik di lingkungannya. Semua nanti sifat-sifat baik itu akan merambah ke semua lini. Maka kalau orang sudah dihiasi nanti dengan sifat-sifat akhlak, muncul nanti manusia yang sempurna. Walaupun dalam kesempurnaan manusia itu tidak sempurna. Tapi ada nanti manusia yang dikatakan sempurna. Itulah yang disebut dengan insan kamil. Ya, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam desain kejiwaan yang tersempurna. Dalam Al-Qur'an disebutkan fi ahsani taqwim. Namun jangan lupa kata Allah, manusia juga berpeluang menjadi makhluk yang terendah derajatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian nanti Allah di situ juga memberikan ilustrasi bahwa manusia itu nanti akan menjadi asfala safilin. Derajatnya akan menjadi derajat yang terendah kalau dia tidak memiliki dan mempelajari tentang ilmu akhlak. Maka sekali lagi ketika kita sudah mempelajari ilmu akhlak, berperilaku sesuai dengan akhlak yang baik, tentu kita akan sampai kepada manusia yang disebut dengan insan kamil itu. Yang disebut dengan insan kamil adalah manusia yang pola komunikasi intra dan interpersonalnya berlangsung secara optimal sesuai dengan maksud penciptaan organ psikologisnya. Maksudnya apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia itu tidak kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kejiwaan ini sudah diakui ketika kita berada di alam ruh. Yang alastu bi rabbikum. Kata Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, seraya kita waktu itu secara kejiwaan mengakui bahwa bala syahidna. Betul ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami sekalian. Nah, secara psikologis, secara kejiwaan, tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu yang disebut dengan insan kamil itu adalah mereka yang pola komunikasi intra dan interpersonalnya berlangsung secara optimal, secara maksimal. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul luar biasa. Gitu ya. Itu yang disebut dengan insan kamil. Maka manusia yang dapat dikategorikan sebagai insan kamil itu adalah para nabi dan para wali. Namun tetap sifat-sifat kewalian dan kenabian itu perlu kita pelajari dan perlu kita tiru. Bagaimana kita bisa sampai pada sifat-sifat beliau-beliau itu agar kita nanti bisa disamakan, bisa bareng dengan para wali Allah, para wali-wali Allah, para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Nah, di antara karakteristik integritas diri model insan kamil ini dapat ditinjau dari 4 sifat Nabi. Kita tahu bahwa sifat Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang wajib, nah ini ya, yang harus kita teladani dari sifat-sifat para Rasul itu adalah 1, sifat siddiq. Sifat siddiq itu sifat benar. Yang kedua amanah, terpercaya. Yang ketiga fatonah, cerdas. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Bahasa lainnya adalah aktual. Nah, bagaimana mengaplikasikan 4 sifat itu dalam kehidupan? Misalkan sifat siddiq, maksudnya dalam kehidupan seperti apa mengaplikasikannya? Nah, tentu dalam kehidupan kita harus berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar, dan bertindak benar. Nah, ketika kita sudah berpikir benar, berkata benar, berperilaku benar, bertindak benar, berarti dalam diri kita sudah terpancar akhlak Rasul yang disebut dengan sifat siddiq. Awas ya. Ada yang jujur tapi tidak benar. Jujur tapi nggak benar. Contohnya, gitu ya. Ada 3 orang berkawan. 1, 2, 3. 3 orang berkawan. Ya, yang satu dengan si nomor 3 ini, satu saat dia bertemu. Yang si nomor 1 ini ketika bertemu dengan si nomor 3 ini, ternyata membicarakan si nomor 2 gitu. Biasa kan? Kalau kita ketemu dengan teman itu, biasa kalau pertama cipika-cipiki gimana sehat. Ujung-ujungnya ngomong kembatur weh. Ini sering terjadi. Nah, misalkan ada 3 orang yang solmetan nih. 1, 2, 3. Nah, yang si nomor 1 itu begitu ketemu dengan si nomor 2, dia langsung ngomongin si nomor, maksud Bapak yang nomor 1 dengan nomor 3 ini bertemu dan kemudian ngomongin nomor 2. Kata si orang nomor 1 pada temannya yang nomor 3 itu, kamu tahu nggak sifat si itu mah kayak begitu. Nah, gitu ya. Kemudian direspon sama nomor 3 itu. Nah, selesailah ceritanya. Akhirnya sampailah pada ujung pertemuan. Cipika-cipiki lagi. Kemudian si nomor 3 pamitan. Berpisahlah dia. Ternyata di jalan si nomor 3 ketemu dengan si nomor 2 yang diomongin si nomor 1 itu. Kata orang nomor 3 itu kepada orang nomor 2, tadi saya ketemu dengan si nomor 1 teman kita itu. Ternyata orang itu jujur saja, saya mah tidak akan ditambahin, tidak akan dikurangin. Apa yang dikatakan dia kepada saya, ternyata dia nggak suka loh sama kamu. Kira-kira orang itu jujur tidak? Jujur, tapi nggak bener. Maka oleh karena itu sifat siddiq mah benar. Setiap benar pasti jujur. Yang jujur juga belum tentu benar. Oke? Maka ini yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, amanah. Bagaimana mengaktualisasikan sifat amanah dalam kehidupan? Tentu ketika kita sudah siddiq dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kehadiran kita akan memberikan rasa aman kepada orang lain. Akhirnya kita akan dipercaya oleh orang lain. Gitu ya. Nah, kepercayaan orang lain itu datang kan karena kejujuran kita, karena kebenaran kita. Sehingga orang lain menjadi aman.
Kalau tetap titip teh ini loh, titip duit 1 juta ya. Merasa aman. Tidak akan gundah. Gimana ya? Hilang nggak? Dikasihkan lagi nggak sama kita misalkan. Nah, kalau orang yang sidik mah itu akan memberikan rasa aman. Itulah yang disebut dengan sifat amanah. Maka para rasul oleh Allah dibekali dengan sifat amanah. Yang ketiga, fatonah. Bagaimana mengaktualisasikan sifat fatonah ini dalam kehidupan? Meski ia jujur, tetapi ia juga memahami setting suasana. Sehingga ia hanya mengatakan yang diperlukan, melakukan yang diperlukan. Tidak melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Inilah yang disitir oleh hadis Nabi, bahwa kita hanya mengerjakan yang bermanfaat bagi kita. Tarku ma la ya'nihi, kata Rasul. Meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, ini penting bagi kita. Gitu ya. Bahasa orang pasawan mah lamun nu pantes diomongkeun mah omongkeun. Ada hal yang tidak pantas untuk diomongin, ya jangan diomongin. Walaupun faktanya memang begitu gitu loh. Nah, ini patona. Kita harus cerdas memfilter suasana seperti begitu. Nah, yang terakhir sifat tabligh. Bagaimana mengaktualisasikan sifat tabligh dalam kehidupan? Peduli terhadap orang lain. Harus mengaktualisasikan pengetahuannya. Harus mengaktualisasikan kekuatannya sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat baik kepada dirinya dan kepada orang lain. Artinya tidak ada satupun yang dia sembunyikan. Semua dikeluarkan. Kekuatannya, pengetahuannya, dikeluarkan semuanya untuk kemanfaatan bersama. Inilah sifat-sifat Rasul yang ada pada Rasul, yang harus kita cermati, yang harus kita teladani. Sehingga ketika sifat-sifat itu berada dalam diri kita, tentu kita akan sampai pada predikat apa yang disebut dengan insan kamil. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebagai simpulan dari pertemuan kita pada saat ini dalam materi bimbingan akhlak dan bimbingan mental, jika akhlak atau karakter kenabian telah kita miliki, niscaya manusia akan sukses mengemban misi sebagai wakil Allah dalam kehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyikapi, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul itu, sehingga dalam diri kita terpancar akhlak yang baik, memberikan rasa aman kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada orang lain menjadi cinta kepada kita karena kita juga mencintai orang lain. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, nah dalam bimbingan mental dan bimbingan akhlak ini tentu harus kontinu. Tidak bisa kemudian hanya 1 kali, 2 kali. Karena pendidikan akhlak itu harus riyadhah. Riyadhah itu latihan. Tidak bisa serta-merta gitu ya. Ya, bagaimana kita melihat orang yang senang main merpati misalkan. Gitu ya. Orang yang senang main burung merpati kan ketika panas sekalipun gitu ya. Si merpati diterbangkan, dilihat terus ke atas langit. Padahal mah di atas langitnya meni serap gitu ya. Tapi ketika dia sudah terpesona dengan keadaan, panasnya tidak terasa, silaunya tidak terasa. Yang ada adalah hub, yang ada adalah rasa kecintaan. Nah, begitu juga dengan akhlak. Akhlak ini harus dilatih. Gitu ya. Harus dilatih. Harus dipelajari terus latihan. Nah, oleh karena itu untuk kesinambungan
pendidikan bimbingan mental dan bimbingan akhlak ini, tentu di SMA Pasawahan juga nanti secara kontinu diadakan pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan itu. Nanti ada yang sifatnya tentu yang setiap hari gitu ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian nanti di kelas masing-masing. Apapun pelajarannya, Bapak yakin nanti Bapak Ibu guru itu akan memberikan ajaran-ajaran, memberikan pendidikan-pendidikan akhlak kepada kita. Walaupun matematika, misalnya matematika, bahasa Inggris, apapun nanti itu pasti ada pendidikan akhlak di dalamnya. Apalagi pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, setiap hari nanti ada di kelas yang temporer, nanti ada bimbingan pengajian misalkan hari Minggu, setiap 1 minggu sekali maksud Bapak. Setiap 1 minggu sekali dan waktunya hari Jumat. Itu ada pengajian rutinan, ada pengajian tawasulan, yasinan, kemudian ada ceramah umum. Nah, itu tentu satu harapannya bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berakhlak. Menciptakan anak didik yang soleh, yang solehah sebagai generasi di masa yang akan datang. Saya kira yang bisa disampaikan itu saja anak-anak sekalian. Insya Allah nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Pada kesempatan ini untuk materi bimbingan mental dan bimbingan akhlak dicukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Misalkan seperti dalam kajian pengajian rutinan, hari Minggu atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.